Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه ومن والاه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan kebesaran Allah, sampai dengan hari ini tanggal 11 Agustus 2023 miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah, Allah masih karuniakan nikmat kepada kita. Ruh kita masih terpatri di dalam jasad, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bahagian nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak tahu kapan dan di mana Allah akan pisahkan ruh dan jasad kita. Kita tidak tahu kapan dan di mana Allah akan perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Yang kita ketahui hari ini di mana dan kapan kita dilahirkan, tapi tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan dan di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Bisa jadi kita lahir di kampung kita ini, tapi belum tentu kita mati di kampung kita ini, karena kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpikir jamaah haji Indonesia ketika berangkat ke Tanah Suci, berangkat ke Baitul Haram, Makkah atau Madinah, mereka begitu mau berangkat tidak pernah terpikir mereka akan meninggal di Makkah atau meninggal di Madinah. Semua jamaah haji yang mau berangkat didoakan agar selamat berangkat, selamat juga kembali ke tanah air. Tapi kehendak Allah lain. Sumatera Utara 40 orang wafat jamaah haji kita. Indonesia secara nasional 600 sekian yang wafat di tanah suci Makkah atau Madinah. Semua yang mau berangkat ke sana tidak pernah terpikir oleh mereka akan meninggal di sana. Tapi inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah perintahkan untuk mengambil nyawa seseorang, tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghalanginya. Maka nikmat Allah hari ini, kita diberikan nikmat kesempatan hidup, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, Sayyidil Anam, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita umatnya tetap istiqomah dalam menjalankan syariat ini. Di akhir-akhir zaman ini banyak faham-faham baru, banyak orang mengatasnamakan Islam tapi menistakan Islam itu sendiri. Maka dianjurkan di akhir-akhir zaman ini banyak-banyak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam satu hadis dikatakan, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaiha bi asran. Siapa yang solawat kepadaku satu kali, maka Allah akan turunkan 10 rahmatnya. Wa attat asratul khotoyat, dan Allah akan hapuskan 10 dosanya. Wa rafa' asratud darajat, dan Allah akan angkat 10 derajatnya. Bayangkan saking pentingnya solawat. Satu kali solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan 10 rahmatnya, Allah angkat 10 derajatnya, dan Allah hapuskan 10 dosanya. Saking pentingnya solawat. Menurut mazhab Syafi'i, solat kita merupakan solawat rukun di dalam solat. Kalau kita tidak baca solawat di dalam solat, maka tidak sahlah solat kita. Begitu juga khutbah, khotib naik ke atas mimbar, tidak baca solawat ketika khutbah, maka tidak sahlah khutbahnya, karena solawat merupakan rukun di dalam khutbah. Saking pentingnya solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam menjalankan syariat ini, dan kita berharap kepada Allah kita mendapatkan syafaatnya fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan berwasiat kepada jamaah salat Jumat, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena predikat takwa inilah yang membedakan antara orang mulia atau hina di hadapan Allah. Kemuliaan di hadapan Allah bukanlah karena tinggi jabatan seseorang. Kemuliaan di hadapan Allah bukanlah karena dia dipandang oleh masyarakat. Kemuliaan di hadapan Allah bukanlah karena banyak harta seseorang. Namun kemuliaan di hadapan Allah adalah karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum li Adam wa Adamu min turab, la arabiyyun wa la ajabiyyun bil fadl illa bittuqa. Setiap kamu berasal dari Nabi Adam, dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab atau orang di luar Arab kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Qur'an yang saya bacakan tadi adalah surah Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala kemukakan dalam ayat ini adalah ciri dan karakter orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah itu adalah yang pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itulah orang-orang yang apabila berzikir kepada Allah, mengingat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Maka inilah makna bahwa ketika kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah agar mendapatkan ketenangan jiwa, tidak hanya lisanan zakirah, tidak hanya lisan kita saja yang berzikir, tapi qalbu atau hati kita juga ikut berzikir. Di dalam satu hadis dikatakan, ala fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ingatlah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza salahat salaha jasadu kullu. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh perangai dan jasadnya. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Apabila buruk daging itu, maka buruklah seluruh perangainya. Ala wahyal qalbu. Maka ingat, itu adalah hati, dan hati itu ada pada diri kita manusia semua. Maka ciri orang yang beriman yang pertama, ketika dia berzikir, maka hatinya akan bergetar. Kalau sudah hatinya bergetar ketika berzikir, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri orang yang beriman yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambahlah iman mereka. Maka manusia ini punya derajat iman, al imanu yazidu wa yanqus. Kadangkala iman manusia naik, kadangkala iman manusia turun. Al yazidu bit ta'ah, ketika itu iman manusia naik dengan ketaatan kepada Allah,
wa yanqusu bi ma'siyah, maka turunnya iman manusia adalah ketika dia melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang yang beriman adalah ketika dia didengarkan ayat-ayat Allah atau membacakan ayat-ayat Allah, maka zadatkum imana, bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah ada dua, ada yang termaktub yakni Al-Qur'an. Ayat Allah ketika dibaca Al-Qur'an maka bertambahlah imannya. Ayat yang kedua adalah kauniyah atau alam ini. Allah jadikan manusia, Allah jadikan bintang, bulan, Allah jadikan gunung, matahari, lautan, bahkan manusia sekalipun adalah ayat-ayat Allah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka ketika terjadi COVID 2 tahun kemarin 2019-2020, dan itu adalah bahagian daripada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ingin memperlihatkan bahwa tidak ada yang punya kekuatan, tidak ada yang punya daya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, itu adalah ayat-ayat Allah. Ciri orang yang beriman yang kedua adalah zadatkum imana, maka bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri orang yang beriman yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berdoa, lalu dia berikhtiar atau berusaha. Setelah berusaha, ciri orang yang beriman adalah tawakal kepada Allah. Maka orang-orang mukmin, orang-orang muslim, ketika dia mau berangkat keluar dari rumah, yang dia baca adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka ketika kita keluar dari rumah, setelah kita berdoa, kita kepingin berusaha bekerja, maka sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, Allah sambung dalam Al-Qur'an ini, alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang benar beriman adalah orang-orang yang mendirikan salat. Farqu bainal mu'min wal kafir was shalah. Yang membedakan antara mukmin dengan kafir adalah salatnya. Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah min a'malimus shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Maka solat merupakan barometer ibadah yang kita lakukan di dunia. Apabila baik solatnya di dunia, maka dianggap baiklah perbuatannya. Dan ciri orang yang beriman yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan vertikalnya kepada Allah, atau yang disebut dengan hablum minallah, menjaga hubungan kepada Allah. Dan salah satu menjaga hubungan kepada Allah adalah melaksanakan ibadah solat. Lalu yang kelima, ciri orang yang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu yakin bahwa harta yang dia belanjakan di jalan Allah itulah hartanya. Harta yang hari ini dipunya bukan milik kita, tapi harta yang kita belanjakan di jalan Allah, kita wakafkan di sana, kita sedekahkan di sini, kita zakatkan, sedekah di mana-mana. Itu adalah hakikat harta kita. Namun kalau hari ini kita mati, kita punya rumah, rumah menjadi warisan anak cucu kita. Kalau hari ini kita mati, kita punya tanah, tanah itu bukan milik kita, kecuali kita wakafkan, kita sedekahkan, maka itu adalah hakikat harta kita. Maka orang-orang yang beriman di jalan Allah senantiasa menjadi orang yang dermawan, orang yang senantiasa infak dan sedekah, karena dia yakin bahwa harta yang dia belanjakan di jalan Allah itulah hakikat hartanya. Lalu inilah 5 ciri orang-orang yang beriman yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Maka Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Allah akan angkat derajat mereka. Wa maghfiratun. Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Wa rizqun karim. Dan Allah akan memberikan rezeki
yang mulia kepada mereka. Bukan rezeki yang halal, bukan rezeki yang baik, tapi Allah sampaikan ciri orang yang beriman. Allah akan berikan rizqun karim. Allah akan memberikan nikmat rezeki, tidak hanya harta, tapi dirinya juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah gambaran orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ini, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, sehingga Allah angkat derajat kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah akan berikan rezeki yang mulia kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.